Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Hana Fauziah, mahasiswi UMC semester 5 Prodi Manajemen. Kali ini saya mau review jurnal lagi. Kali ini judul jurnalnya Potret dan Dinamika Mom Sosiopreneur Sanggar ASI. Penulisnya sendiri itu Dewi Cahyani Puspitasari. Langsung aja ke pembahasannya ya. Yang mau saya bahas di sini itu yang pertama ada definisi sosiopreneur. Kalau yang saya tahu, sosiopreneur sendiri berasal dari kata sosial dan entrepreneur, yang artinya seorang pebisnis yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan fokus bukan hanya menciptakan atau menghasilkan profit, tapi juga menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Kepentingannya ya tadi ya, sosiopreneur tidak hanya profit atau penghasilan yang didapat oleh si wirausahawannya tersebut, tapi juga menghasilkan manfaat atau perubahan-perubahan positif yang bisa dihasilkan dari bisnisnya itu. Misi ini jelas merupakan hal yang bagus karena bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat dan dia bisa meningkatkan taraf hidup si pelakunya kan. Kemudian ada latar belakang sosiopreneur, yaitu menjadi jawaban untuk memunculkan wirausahawan yang mampu mengidentifikasi cara-cara baru, mendirikan usaha baru untuk menghasilkan nilai-nilai sosial dan mengatasi beragam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini, pemuda menjadi penggerak dari gerakan kewirausahaan sosial. Selanjutnya ada studi kasus dan pembahasan berdasarkan penelitian jurnal. Di sini tipe studi kasus dalam penelitiannya itu pakai tipe studi kasus intrinsik. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara mendalam mengenai profil sosiopreneur muda perempuan. Peneliti melakukan pemilihan profil dari sosiopreneur muda melalui data dan dokumentasi kegiatan salah satu event nasional tahunan yaitu Soprema atau Sosiopreneur Muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepemudaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya itu menggunakan wawancara, studi literatur, dan observasi terkait dengan proses merintis, mengelola, dan mengembangkan sanggar ASI. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitik. Bentuk analisis deskriptif analitik ini merupakan metode analisis kualitatif yang berganda dalam fokus, melibatkan pendekatan interpretatif yang wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Dalam hal ini, si peneliti itu melakukan identifikasi terhadap aspek internal dan dari profil si sosiopreneur muda terkait dengan proses merintis, mengelola, dan mengembangkan sanggar ASI. Selain itu, aspek manajerial dalam pengelolaan dan strategi pengembangan model bisnis sosial dalam merespon perkembangan inovatif terkini, aspek latar belakang keluarga, serta relasi sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan masyarakatnya. Untuk teknik validasi data yang dilakukan, peneliti mengacu pada pendapat Creswell, yaitu yang pertama, triangulasi data dilakukan melalui penggunaan lintas metode, pengumpulan data dan triangulasi sumber data dengan memilih berbagai sumber data yang sesuai. Kemudian konfirmabilitas dilakukan dengan melalui observasi. Terus yang ketiga, peneliti menggunakan beragam referensi yang relevan dengan topik penelitian. Keempat itu si peneliti melakukan diskusi yang dilakukan peneliti dengan melibatkan
teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk memberikan masukan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi serangkaian proses penelusuran beragam informasi yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada analisis dan pendapat mengenai potret dan dinamika mom sosiopreneur. Yang pertama ada keyakinan sebagai kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan sosial. Pengalaman sosiopreneur muda yang selanjutnya disebut dengan mom sosiopreneur, Sanggar ASI, pada tahapan awal memasuki dunia wirausaha sosial adalah adanya kemampuan untuk tetap bersikap profesional dalam menghadapi ketidakjelasan dalam pekerjaan mereka karena sering mendapati pertanyaan tentang jaminan keberhasilan dari bisnis rintisannya, dari keluarga, dan tentunya dari lingkungan sosialnya. Kemudian pemahaman mendasar yang ditekankan mengenai menyusui adalah sebagai fondasi kehidupan karena menyusui mencegah kelaparan dan kekurangan gizi dalam segala bentuknya dan memastikan keamanan pangan untuk si bayi bahkan di saat-saat krisis karena menyusui ramah lingkungan, tanpa limbah dan steril. Selain itu, menyusui sangat ekonomis tanpa beban tambahan pada pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, kesediaan ibu-ibu untuk menyusui turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Sanggar ASI juga membaca peluang dari sisi penciptaan produk setelah ada peningkatan kesadaran para ibu untuk memberikan ASI berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan kebutuhan perlengkapan pendukung menyusui terutama bagi ibu menyusui yang bekerja. Walaupun si produk yang ditawarkan enggak tampak berbeda dari toko perlengkapan menyusui yang lainnya, tapi Sanggar ASI mampu menciptakan nilai tambah berbeda, yaitu dengan adanya edukasi dan kampanye tentang pemasaran produk pengganti ASI, makanan bayi yang sesuai dengan standar ilmu laktasi, dan kode organisasi kesehatan dunia atau WHO. Selanjutnya, merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Kegiatannya itu konseling menyusui, tujuan dan nilai sosialnya ada beberapa. Kayak memberikan informasi dan pengetahuan pada ibu menyusui pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak, memberikan edukasi untuk mengatasi beragam kendala ibu menyusui dan manajemen ASI bagi ibu bekerja dan lain-lainnya. Kemudian kopdar inspirasi reguler mingguan, kemudian kopdar inspirasi reguler bulanan, terus ada kopdar inspirasi jumpa komunitas atau sosialisasi, kegiatan sosial lainnya, masih banyak lagi. Kemudian mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Dalam penelitian ini, penerapan proses inovatif dalam strategi bisnis oleh sosiopreneur muda melalui rintisan perusahaan mempertimbangkan aspek relasi sosial yang dibangun di atas fondasi kepercayaan. Proses bisnis ini terukur dalam hubungan-hubungan non-pasar seperti keluarga, komunitas, atau birokrasi yang terkadang dapat menjelaskan adanya kepercayaan yang datang dan menghilang. Pada gilirannya, relasi sosial merupakan penyokong utama terbentuknya kepercayaan dalam proses bisnis sosial yang sedang dijalankan oleh mom sosiopreneur Sanggar ASI. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan yang direpresentasikan pada layak jual atau diterima pasar atau tidaknya produk si jasa inovatif tersebut. Untuk lebih lanjutnya dijelaskan bahwa inovasi erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan si konsumen. Dalam penelitian ini, proses inovatif dilakukan dengan mendayagunakan beragam pilihan platform usaha online
yang digunakan oleh sosiopreneur muda untuk mencari tahu kondisi ketersediaan jumlah pasar, sarana memenuhi segala kebutuhan informasi, pilihan strategi pemasaran, si pemasaran produk, bisnis sosial, serta membangun jejaring dan kemitraan dengan para pihak yang satu visi dalam mengembangkan bisnis sosial rintisannya. Bisnis sosialnya dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial. Instagram itu diikutin sama 4.000 lebih followers karena menginisiasi kewirausahaan sosial pertama di Indonesia, mendukung pengasuhan alami, ASI, dan menyusui. Beragam posting mengenai informasi edukasi, event, layanan konseling, serta katalog produk Sanggar ASI menjadi bentuk sosialisasi pada publik, pengenalan bisnis sosial sekaligus sosial marketing berbasis media sosial yang efisien di era milenial. Reviewnya dari saya segitu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga reviewnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.